Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang di sana. Semarang bukan hanya tentang kerja keras. Pasang angka ini, Mas. Tapi ingat, tidak ada yang gratis. Ya Allah, ampuni hamba. Aris tidak pernah menyangka bahwa gulungan uang hasil judi togel yang ia genggam erat malam itu terasa sedingin es mayat. Di balik rimbunya pohon beringin yang mulai berbisik, aroma melati busuk mendadak menyeruak seolah menagih janji yang belum sempat ia ucapkan. Namun, saat bayangan wanita berpakaian lusuh itu mulai menapakkan kaki di lantai mesnya yang lembab, apakah harta instan ini benar-benar sebuah keberuntungan atau justru awal dari penyerahan nyawa yang tak bisa ia batalkan? Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan rizki. Sebelum Kang Mus lanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar, tentunya agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar bersilaturahmi, bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Baik, tanpa berlama-lama, matikan lampumu, nyalakan nyalimu. Awal bulan Maret tahun 2016 menjadi lembaran paling kelam yang pernah tercatat dalam sejarah hidup Aris. Langit di atas desanya tampak abu-abu meredup, seolah turut merasakan beban berat yang dipikul oleh pria yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga kecil tersebut. Di tengah himpitan ekonomi yang benar-benar mencekik, Aris berdiri di ambang pintu rumahnya yang mulai rapuh. Sebuah tas kain kusam berisi pakaian seadanya menggelayut di bahu. Tekadnya sudah bulat untuk merantau ke Semarang demi mengubah nasib yang kian terpuruk. Keputusan itu diambil bukan tanpa pertimbangan panjang. Di kota pelabuhan itu, kakak ipar dan kakak perempuannya sudah lebih dulu mengadu nasib di tengah hiruk-pikuk kawasan industri. Aris tahu, berdiam diri di desa hanya akan membuat dapur rumahnya berhenti mengepul. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa sesak yang menghuni dadanya sejak pagi tadi. Matanya kemudian tertuju pada sesosok bocah kecil yang sedang asik bermain dengan mobil-mobilan kayu yang rodanya sudah hampir lepas. Aris menatap putra kecilnya yang baru berusia 2 tahun lebih beberapa bulan itu dengan pandangan sendu. Bocah itu masih terlalu suci dan polos untuk mengerti mengapa ayahnya harus pergi menyeberangi jarak yang sangat jauh. Perasaan bersalah menyeruak hebat, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantung Aris hingga perih. Namun, kepasrahan pada keadaan yang semakin sulit tidak memberinya pilihan lain selain melangkah maju. Ia tidak ingin melihat anaknya tumbuh dalam kekurangan yang sama seperti yang ia rasakan saat ini. Ia kemudian mendekat ke arah Ratih, istrinya yang sejak tadi berdiri mematung di dekat pintu. Wanita itu berusaha keras menahan isak tangis, namun matanya yang memerah sudah digenangi air mata yang siap tumpah kapan saja. Aris memegang kedua bahu istrinya, mencoba memberikan kekuatan yang sebenarnya ia sendiri pun hampir kehilangan. "Dek, doain aku ya. Semoga nanti aku bisa kirim uang setiap bulan buat kalian di sini," ucap Aris dengan suara yang bergetar hebat. Ratih tidak langsung menjawab. Ia menggigit bibir bawahnya, berusaha meredam gejolak emosi yang meledak-ledak di dalam dadanya. Ia tahu suaminya pergi demi kebaikan mereka. Tapi membayangkan rumah ini akan terasa sepi tanpa kehadiran Aris tetap saja membuatnya hancur. "Hati-hati di sana, Mas. Jangan lupa kasih kabar kalau sudah sampai. Jangan telat makan juga," balas Ratih dengan suara serak. Aris mengangguk pelan. Ia mengusap air mata yang akhirnya jatuh membasahi pipi sang istri.
Momen perpisahan itu menjadi potret terakhir yang dibawa Aris dalam ingatan terdalamnya. Ia mencium kening istrinya dan menggendong sebentar putranya, sebelum akhirnya membalikan badan dan berjalan menjauh tanpa berani menoleh lagi. Ia takut jika sekali saja ia menoleh, keberanian yang sudah dikumpulkannya selama berhari-hari akan runtuh seketika. Perjalanan menggunakan bus menuju Semarang terasa sangat lama bagi Aris. Deru mesin bus dan bisingnya klakson kendaraan di jalan raya tidak mampu mengalihkan pikirannya dari rumah. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah anak dan istrinya selalu muncul membayangi. Ia terus menggenggam tiket bus di tangannya, seolah benda itu adalah jaminan bahwa masa depannya akan membaik di kota tujuan nanti. Setibanya di Semarang, tepatnya di sebuah perkampungan pinggiran yang letaknya tidak jauh dari kawasan industri Mangkang, Aris langsung disambut oleh udara pesisir yang panas dan lembab. Aroma air laut bercampur dengan asap pabrik menjadi bau pertama yang memenuhi indera penciumannya. Tanpa membuang waktu untuk beristirahat lama, ia langsung menemui kakak iparnya untuk mulai bekerja. Aris langsung terjun ke dunia yang sangat keras sebagai buruh pencetak batako. Pekerjaan ini jauh dari kata ringan. Setiap hari, Aris harus berhadapan dengan tumpukan pasir, semen, dan air yang harus diaduk secara manual maupun menggunakan mesin sederhana. Tubuhnya yang terbiasa bekerja di sawah, kini harus beradaptasi dengan ritme kerja pabrik yang monoton namun melelahkan. Pagi hingga sore, bahkan tak jarang ia terus bekerja hingga larut malam jika pesanan dari pengembang perumahan sedang melimpah ruah. Aris memeras keringat di bawah terik matahari yang menyengat kulit sampai warnanya berubah menjadi gelap terbakar. "Riz, jangan terlalu dipaksa. Istirahat dulu, minum airnya," teriak salah satu rekan kerjanya suatu siang. Haris hanya menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan yang kotor terkena semen. "Tanggung, Pak. Tinggal beberapa cetakan lagi, biar cepat selesai," jawabnya singkat sambil terus menekan tuas mesin cetak. Kepulan debu semen yang menyesakkan pernafasan menjadi teman setianya setiap hari. Paru-parunya dipaksa bekerja ekstra keras di tengah lingkungan yang tidak sehat itu. Namun, Aris tidak pernah mengeluh. Baginya, rasa gengsi sudah lama mati dan terkubur bersama kemiskinan yang ia tinggalkan di desa. Hal yang paling penting di kepalanya hanyalah bekerja secara jujur agar bisa mengirimkan uang ke kampung halaman tepat waktu. Ia selalu membayangkan senyum Ratih dan anaknya saat menerima kiriman uang darinya, dan bayangan itu adalah bahan bakar utama yang membuatnya tetap berdiri tegak. Kehidupan di mes karyawan pun sangat sederhana, bahkan cenderung tidak layak. Aris tinggal di sebuah kamar kecil yang dindingnya sudah mulai berlumut. Kasurnya tipis dan bantalnya sudah mengeras. Namun bagi Aris, semua itu tidak masalah asalkan ia tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk biaya hidup. Ia makan seadanya, seringkali hanya nasi dengan lauk tempe atau tahu, demi menyisahkan setiap rupiah yang ia hasilkan. Ia adalah pria yang memiliki satu tujuan besar dan ia tidak akan membiarkan kenyamanan sementara mengganggu fokusnya. Minggu demi minggu berlalu, otot-otot di tubuh Aris mulai terbiasa dengan beban berat. Ia kini dikenal sebagai salah satu buruh yang paling rajin dan tangguh di tempat kerja tersebut. Meskipun setiap malam tulang-tulangnya terasa linu dan pegal, Aris selalu menutup harinya dengan senyuman kecil setiap kali melihat saldo di buku tabungannya bertambah. Ia mulai menghitung hari, membayangkan kapan ia bisa membangun rumah yang lebih baik untuk keluarganya di desa. Harapan itu menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan dan debu yang menyelimuti hari-harinya di Semarang. Aris sadar bahwa perjalanannya masih sangat panjang. Kota Semarang dengan segala hiruk-pikuknya baru saja mulai menguji ketahanannya. Namun dengan doa istri dan kerinduan pada anaknya, ia yakin bisa melewati segalanya. Setiap cetakan batako yang ia hasilkan adalah langkah kecil menuju impiannya. Ia tidak lagi peduli dengan tangan yang kasar atau kulit yang mengelupas, karena di matanya, kesuksesan hanya bisa dicapai melalui kerja keras yang nyata tanpa banyak bicara.
6 bulan pertama di perantauan menjadi masa yang paling menguras tenaga sekaligus paling produktif bagi Aris. Hidup di Semarang ternyata menuntut ketahanan mental yang tidak main-main. Setiap hari, ia bergelut dengan adonan semen yang kasar dan debu yang menyesakkan dada. Namun, Aris memiliki cara jitu untuk bertahan. Ia menjadi pria yang sangat hemat, bahkan cenderung pelit terhadap dirinya sendiri. Setiap keping koin yang ia dapatkan dari hasil mencetak batako dihitung dengan teliti. Ia jarang jajan atau sekedar membeli kopi di warung, lebih memilih meminum air putih yang disediakan gratis di tempat kerja. Berkat kedisiplinan dan kerja keras yang luar biasa, usaha Aris akhirnya membuahkan hasil yang nyata. Ia berhasil menyisihkan cukup uang untuk membangun sebuah rumah sederhana di tanah kelahirannya. Meskipun rumah itu hanya berdindingkan geribik bambu yang dikombinasikan dengan papan kayu tipis serta beratap asbes, bagi Aris itu adalah sebuah istana megah. Bangunan itu bukan sekedar tempat bernaung, melainkan monumen keberhasilan dari setiap tetes keringat dan doa yang ia langitkan setiap malam di mes karyawan yang sempit dan pengap. "Sudah jadi rumahnya, Mas? Bapak tadi telepon, katanya gentingnya sudah rapi," ujar Ratih melalui sambungan telepon suatu malam. Aris tersenyum lebar sambil menyandarkan punggungnya yang pegal di dinding kamar mes. "Alhamdulillah, Dek, pelan-pelan, yang penting sudah tidak bocor lagi. Nanti kalau ada uang lebih, kita semen lantainya biar tidak tanah terus." "Terima kasih ya, Mas, sudah kerja keras buat kami di sini," balas Ratih lembut. Kebahagiaan Aris semakin memuncak ketika ia merasa tabungannya sudah cukup untuk memboyong anak dan istrinya tinggal bersamanya di Semarang. Ia sudah tidak tahan lagi dengan rasa rindu yang selalu menyiksa setiap kali mereka hanya bisa mendengar suara melalui telepon seluler. Aris ingin melihat anaknya tumbuh besar secara langsung, bukan hanya lewat cerita sang istri. Akhirnya, setelah persiapan yang matang, Ratih dan putra mereka sampai di Semarang. Mereka menempati sebuah kamar di mes karyawan perusahaan Batako tempat Aris bekerja. Ruangannya memang kecil, namun kehadiran anak dan istri membuat atmosfer di kamar itu berubah total. Hidup mereka terasa sangat sempurna di mata Aris saat itu. Meskipun mereka harus berbagi ruang dengan tumpukan barang dan hidup dalam kesederhanaan, kebersamaan itu membuat beban kerja yang berat di pabrik terasa jauh lebih ringan. Setiap kali pulang kerja dengan tubuh penuh debu, senyum putranya menjadi obat penawar lelah yang paling ampuh. "Mas, apa kamu tidak capek kerja dari subuh sampai maghrib terus?" tanya Ratih saat mereka sedang makan malam bersama di atas tikar plastik. Aris menggeleng sambil menyuap nasi dengan lahap. "Kalau lihat kamu dan si kecil di sini, rasa capeknya hilang, Dek. Aku malah jadi semangat cari lemburan. Kita harus punya tabungan buat beli motor nanti." Namun, roda nasib memang selalu berputar dengan cara yang tidak terduga. Kebahagiaan yang mereka rasakan rupanya hanyalah sebuah pelangi yang mampir sekejap sebelum badai besar datang menghantam kehidupan mereka. Menjelang akhir tahun 2016, sebuah kabar datang dari kampung halaman. Ratih meminta izin kepada Aris untuk pulang ke desa selama beberapa minggu. Alasannya cukup masuk akal, yaitu ada salah satu keponakan dekat yang akan melangsungkan pernikahan dan keluarga besar sangat mengharapkan kehadiran mereka sebagai perwakilan keluarga di Semarang. Aris yang saat itu sedang sangat bersemangat menabung untuk membeli sebuah sepeda motor baru mulai berhitung. Jika ia ikut pulang, ongkos perjalanan dan uang suntangan akan memotong tabungannya cukup banyak. Belum lagi ia akan kehilangan upah harian selama beberapa hari. Akhirnya, setelah berdiskusi cukup lama, Aris memutuskan untuk tetap tinggal di Semarang dan bekerja lembur. Sementara istri dan anaknya berangkat lebih dulu. "Mas benar tidak mau ikut? Nanti aku sama siapa di jalan?" Ratih tampak ragu saat sedang mengemasi pakaian ke dalam tas besar. "Tidak apa-apa, Dek. Kamu sama anak naik bus saja. Nanti di terminal dijemput Bapak. Aku harus kejar target lemburan bulan ini. Sayang kalau ditinggal. Bos lagi banyak pesanan batako." Jelas Aris meyakinkan istrinya. Hari keberangkatan pun tiba. Di terminal Terboyo yang gersang dan penuh dengan kepulan asap kendaraan, Aris melepas keberangkatan anak dan istrinya. Ia mencoba tersenyum, meskipun ada sedikit rasa berat di dalam hatinya. Terminal itu sangat bising dengan teriakan para kondektur yang memanggil calon penumpang.
Namun pikiran Aris justru melayang ke masa depan yang ingin ia bangun. "Ingat ya, Dik, jaga anak baik-baik. Jangan lupa telepon kalau sudah sampai," pesan Aris sesaat sebelum bus mulai bergerak. Aris melambaikan tangan saat bus besar itu perlahan keluar dari area terminal. Ia terus berdiri mematung di sana, menatap kepulan debu yang ditinggalkan oleh ban bus hingga kendaraan itu benar-benar hilang dari pandangan matanya. Sepeninggal anak dan istrinya ke kampung halaman, suasana di tempat kerja Aris mulai mengalami perubahan yang sangat drastis. Kesunyian yang tidak biasa mulai merayap di area pabrik batako milik Pak Broto yang biasanya bising oleh suara mesin giling. Truk pengangkut yang biasanya hilir mudik mengangkut pesanan kini tampak terparkir lesu di sudut lapangan. Pesanan dari para pengembang perumahan menurun tajam tanpa sebab yang jelas, membuat tumpukan batako yang sudah jadi hanya menjadi gundukan tak bertuan. Dampaknya segera terasa pada kesejahteraan para buruh, termasuk Aris. Gaji yang biasanya ia terima tepat waktu setiap akhir pekan mulai tersendat. Pembayaran upah menjadi tidak menentu hingga telat selama berbulan-bulan. Aris mulai merasa cemas yang luar biasa karena ia harus tetap mengirimkan uang ke desa untuk biaya hidup Ratih dan putra kecil mereka. Uang simpanannya pun mulai menipis untuk menutupi kebutuhan makannya sendiri di Semarang. "Pak, maaf, apa minggu ini ada kejelasan soal sisa upah bulan lalu?" tanya Aris dengan nada sangat hati-hati suatu siang. Pak Broto yang saat itu sedang duduk di kursi kayu depannya dengan mata merah dan wajah yang sembab hanya mendengus kasar. Ia membanting sebuah puntung rokok ke lantai semen yang berdebu. Sejak kematian istrinya beberapa waktu yang lalu, pria itu seolah kehilangan arah dan pegangan hidup. "Kamu lihat sendiri kan, tidak ada truk masuk hari ini. Sabar sedikit, jangan menuntut terus seperti saya ini punya mesin cetak uang," bentak Pak Broto dengan nada emosional. Aris hanya bisa menunduk. Ia tahu Pak Broto kini terjebak dalam lingkaran setan perjudian dan mabuk-mabukan. Pria yang dulunya dikenal sangat baik dan perhatian itu, kini sering menghabiskan sisa uang modal usaha untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam demi melupakan kesedihannya. Akibatnya, manajemen perusahaan menjadi hancur total. Kondisi yang diambang kebangkrutan itu membuat banyak rekan kerja Aris lebih memilih untuk mengundurkan diri dan mencari pekerjaan kasar di tempat lain. "Riz, mending kamu ikut saya saja cari kerjaan di pelabuhan. Di sini sudah tidak ada harapan. Pak Broto sudah gila karena judi," bisik salah seorang temannya sebelum pergi meninggalkan mes. "Aku bertahan dulu, Kang. Siapa tahu bulan depan ada pesanan besar masuk," jawab Aris lirih meski hatinya sendiri mulai ragu. Kekecewaan Aris tidak berhenti di tempat kerja saja. Masalah yang jauh lebih menyakitkan muncul dari arah yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Kiriman uang yang mulai menipis dan tidak menentu rupanya membuat sikap Ratih di kampung berubah total. Suara Ratih yang dulunya selalu lembut dan menenangkan kini berubah menjadi tajam dan penuh dengan makian setiap kali mereka berbicara lewat sambungan telepon seluler. "Mas, anakmu butuh susu. Kamu di sana itu kerja atau main-main? Kenapa bulan ini cuma kirim sedikit?" cecar Ratih dengan nada tinggi di seberang telepon. "Sabar, Dek. Perusahaan lagi sepi pesanan. Pak Broto juga lagi susah. Aku bahkan rela makan sekali sehari demi bisa kirim uang itu ke kalian," jelas Aris berusaha memberikan pengertian. "Alasan terus. Jangan-jangan uangnya kamu pakai buat senang-senang sendiri di Semarang. Kamu pikir hidup di desa itu murah?" teriak Ratih sebelum akhirnya mematikan sambungan telepon secara sepihak. Aris merasa dadanya sesak. Tuduhan itu benar-benar melukai harga dirinya sebagai seorang suami yang sudah memeras keringat hingga kering. Hubungan mereka yang dulunya sangat hangat kini berubah menjadi medan pertempuran kata-kata yang sangat melelahkan jiwa Aris. Setiap kali ponselnya berdering, ia tidak lagi merasakan kebahagiaan, melainkan rasa takut akan omelan baru yang akan ia terima. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Seorang kurir datang ke alamat mes karyawan dan menyerahkan sebuah surat resmi yang terbungkus amplop coklat. Aris membukanya dengan tangan yang bergemetar. Matanya membelalak saat membaca isi surat tersebut. Ratih secara resmi melayangkan gugatan cerai melalui pengadilan agama di daerah asal mereka.
Aris merasa separuh nyawanya hilang seketika. Ia terduduk lemas di lantai semen kamarnya yang dingin. Dunianya seolah runtuh menimpa pundaknya sendiri. Belum kering rasa terkejutnya, seorang kerabat di desa menghubunginya melalui pesan singkat, memberitahukan kenyataan yang lebih pahit. Sabar ya, Riz. Sebenarnya, Ratih sudah sering terlihat jalan dengan pria lain di pasar. Katanya pria itu pengusaha kayu yang kaya. Mungkin itu alasan dia minta pisah. Kalimat itu bagai sembilu yang menyayat jantung Aris. Ia menangis tanpa suara di tengah kesunyian kamar mes yang gelap. Ratih rupanya telah mengkhianati seluruh cinta, kesetiaan, dan kerja keras yang Aris lakukan selama ini. Segala pengorbanannya tinggal di kota orang, menahan lapar dan menghirup debu semen setiap hari, ternyata dibalas dengan pengkhianatan yang sangat keji. Ratih memilih kenyamanan yang ditawarkan oleh pria lain yang lebih mapan secara finansial. Hancur sudah seluruh harapan Aris untuk membangun masa depan bersama keluarga kecil yang selama ini ia impikan. Foto putra kecilnya yang tertempel di dinding kamar tampak seolah sedang menertawakan nasibnya yang malang. Aris kini benar-benar kehilangan pegangan. Pekerjaannya hancur, gajinya tidak dibayar, dan rumah tangganya berantakan. Malam itu, Aris berjalan keluar menuju teras mes yang menghadap langsung ke arah pohon beringin besar. Angin malam berembus dingin, namun hatinya terasa lebih dingin dari apapun. Dalam kesendirian dan kehampaan itu, pikirannya mulai melantur. Rasa sakit hati yang mendalam mulai berubah menjadi kebencian yang pekat. Ia merasa dunia sangat tidak adil kepadanya. Kenapa harus aku? Apa salahku? Gumamnya berulang kali sambil menatap kegelapan di bawah rimbunnya daun beringin. Ya Allah, kalau memang ini adalah jalan terbaik yang Engkau gariskan, maka kuatkanlah hamba-Mu ini. Aris berbisik lirih di tengah isak tangisnya yang tertahan di sudut kamar mes yang kini terasa sangat luas dan sunyi. Suaranya memantul di dinding-dinding semen yang kusam, seolah mengejek nasibnya yang malang. Ia merasa benar-benar sendirian di kota Semarang yang besar ini. Teman-teman seperjuangannya, termasuk kakak iparnya sendiri, sudah lama angkat kaki meninggalkan mes itu. Mereka tidak tahan lagi dengan perlakuan Pak Broto yang terus menunda pembayaran upah secara tidak adil. Aris memilih tetap bertahan di sana bukan karena ia masih memiliki harapan pada perusahaan Batako itu, melainkan karena ia sudah tidak tahu lagi harus melangkah kemana setelah kehilangan segalanya. Kehampaan hidup mulai menggerogoti kewarasan Aris. Setiap malam, ia hanya menatap langit-langit kamar sambil memikirkan surat gugatan cerai dari Ratih. Rasa sakit dikhianati oleh orang yang paling ia cintai jauh lebih menyiksa daripada rasa lapar yang sering ia rasakan. Dalam kondisi mental yang hancur dan tertekan, Aris mulai melakukan kesalahan fatal. Ia kembali terjebak pada kebiasaan buruk di masa lalunya yang sudah lama ia tinggalkan, yaitu bermain judi togel. Aris mencari pelarian atas luka hatinya melalui barisan angka yang ia harapkan bisa memberinya kekayaan mendadak. Ia mulai nekat menghabiskan sisa-sisa uang kecilnya untuk membeli kupon judi di sebuah warung remang-remang dekat kawasan Mangkang. Ada ambisi yang salah dalam kepalanya. Ia ingin membuktikan kepada Ratih bahwa ia bisa menjadi kaya raya tanpa bantuan siapapun, termasuk tanpa harus memeras keringat sebagai buruh kasar lagi. Namun kenyataan tidak seindah khayalan. Perjudian justru membuat hidupnya semakin terpuruk dalam jurang kegelapan yang lebih dalam. Uang makannya habis, sementara angka yang keluar tak pernah sekalipun cocok dengan apa yang ia pasang. Riz, kamu masih saja pasang nomor. Mending uangnya buat beli nasi. Wajahmu sudah seperti mayat hidup begitu. Tegur seorang penjual nasi rames yang merasa kasihan melihat kondisi Aris. Aris hanya tersenyum kecut sambil menyodorkan beberapa keping uang logam terakhirnya. Sekali ini saja, Bu. Siapa tahu besok nasib saya berubah. Di saat keimanannya sedang berada di titik terendah itulah, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar tempat tinggal Aris. Kamar mesnya yang berhadapan langsung dengan sebuah pohon beringin tua yang sangat besar mulai terasa mencekam.
Setiap kali matahari terbenam, suasana di area perusahaan Batako itu menjadi sangat sunyi. Udara mendadak berubah menjadi dingin yang tidak wajar, menembus pori-pori kulit meski pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Aris sering merasakan ada sepasang mata yang mengawasinya dengan tajam dari balik kegelapan di bawah rimbunnya daun pohon beringin tersebut. Anehnya, rasa sakit hati yang mendalam kepada Ratih membuat Aris menjadi tidak peduli pada rasa takut. Ia merasa sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, sehingga gangguan makhluk halus pun ia abaikan. Baginya, hantu paling mengerikan adalah kemiskinan dan pengkhianatan istrinya sendiri. Ia sering duduk melamun di teras mes hingga larut malam, menantang kegelapan dengan pikiran yang penuh dengan angka-angka togel. Suatu malam yang sangat gerah, Aris tertidur karena kelelahan setelah seharian mencangkul pasir semen sendirian. Dalam tidurnya, ia mengalami mimpi yang sangat nyata. Ia merasa sedang berada di sebuah taman yang sangat indah, namun diselimuti kabut putih. Tiba-tiba, seorang wanita berjalan mendekat ke arahnya. Wanita itu memiliki paras yang sangat cantik. Kulitnya kuning langsat, dengan rambut hitam panjang yang terurai indah. Ia mengenakan kain kebaya tradisional yang sudah agak lusuh, namun tetap memancarkan aura yang sangat memikat. Wanita itu berhenti tepat di depan Aris dan menatapnya dengan tatapan lembut yang menghanyutkan. Di dalam mimpinya, wanita itu memperkenalkan diri. "Namaku Sekar, Mas Aris. Jangan takut padaku." Aris merasa tertegun. Kecantikan wanita itu seolah meredam semua amarah dan kesedihan yang selama ini ia rasakan. Namun ada satu hal yang membuat Aris merasa ngeri di tengah kekagumannya. Sekar sedang menggendong seorang bayi. Bayi itu memiliki ukuran kepala yang sangat besar, jauh lebih besar dari bayi normal pada umumnya, dengan kulit yang sangat pucat seperti kertas. Bayi itu tidak menangis, hanya menatap Aris dengan mata hitam legam yang dalam. Sekar kemudian memegang tangan Aris yang terasa sedingin es. "Mas, aku dan anakku tidak punya tempat untuk bernaung. Izinkan kami ikut tinggal bersamamu di mes itu. Kami berjanji tidak akan merepotkanmu. Malah, aku akan membantumu mendapatkan apa yang kamu mau." Dalam keadaan setengah sadar di dalam mimpi, Aris merasa hatinya tersentuh oleh nada bicara Sekar yang penuh permohonan. Ia membayangkan dirinya yang juga sedang luntang-lantung tanpa perlindungan. Tanpa berpikir panjang mengenai konsekuensi logisnya, Aris hanya mengangguk pelan sebagai tanda setuju. "Boleh, silahkan kalau memang kamu tidak punya tempat tinggal," jawab Aris singkat. Sekar tersenyum sangat manis. Namun senyuman itu terlihat begitu ganjil di mata Aris. "Terima kasih, Mas Aris. Kamu orang baik. Mulai malam ini, kita akan selalu bersama." Aris tidak menyadari bahwa dengan jawaban itu, ia baru saja membuka pintu bagi sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Begitu ia mengangguk, kabut putih di taman itu mendadak berubah menjadi hitam pekat. Suara tangisan bayi yang menyayat hati tiba-tiba pecah memekakkan telinga. Aris tersentak dan terbangun dari tidurnya dengan nafas yang memburuh. Seluruh tubuhnya bersimbah keringat, meski udara di dalam kamar terasa membeku. Ia menoleh ke arah sudut kamar, tempat yang biasanya hanya berisi tumpukan baju kotor. Namun, di bawah cahaya remang-remang lampu bohlam 5 watt, Aris merasa melihat bayangan hitam besar yang perlahan menyusut lalu menghilang di balik lemari kayu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah ilusi optik karena ia baru saja bangun dari mimpi buruk. Ia mengambil segelas air putih dan meneguknya hingga habis, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdebu. Saat ia mencoba kembali memejamkan mata, sayup-sayup ia mendengar suara gesekan benda di atas lantai semen. Bunyinya seperti seseorang yang sedang menyeret kain basah. Aris terpaku di tempat tidurnya, tidak berani bergerak sedikit pun. Di tengah keheningan malam itu, sebuah aroma bunga melati yang hampir busuk mulai memenuhi ruangan. Aroma itu sangat kuat, seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Aris memejamkan mata rapat-rapat sambil merapal doa sebisanya.
namun di dalam kepalanya suara Sekar kembali terngiang dengan sangat jelas. "Jangan takut, Mas. Aku sudah di sini." Mimpi itu rupanya bukan sekadar bunga tidur yang hilang saat matahari terbit. Sejak malam perjanjian mistis itu, sosok Sekar benar-benar menunjukkan eksistensinya secara fisik di dalam kamar mes Aris. Gangguan yang awalnya hanya berupa suara-suara samar, kini berubah menjadi teror yang kasat mata. Aris seringkali terbangun di tengah malam karena merasakan getaran hebat pada kasur spring bed tuanya, seolah-olah ada sesuatu yang sangat berat sedang meloncat-loncat di atasnya. Setiap kali ia membuka mata dengan paksa, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di sudut kamar yang remang-remang, ia mendapati Sekar sedang berdiri mematung. Penampilannya jauh berbeda dari sosok cantik dalam mimpinya. Rambut hitamnya kini acak-acakan menutupi sebagian wajah yang pucat pasi. Lingkaran hitam pekat menghiasi sekitar matanya yang kosong tanpa pupil, menatap lurus ke arah Aris dengan intensitas yang mengerikan. Bau tanah makam yang basah bercampur aroma bunga melati yang hampir busuk, tiba-tiba saja menyeruak, memenuhi seluruh ruangan hingga membuat Aris mual. "Mau apa kamu? Tolong, jangan ganggu aku!" rintih Aris dengan suara yang nyaris hilang karena ketakutan. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam di sana. Namun keberadaannya memberikan tekanan udara yang sangat berat di dada Aris. Selain penampakan wanita itu, Aris juga mulai sering mendengar suara tangisan bayi yang menyayat hati dari arah pohon beringin tua di seberang jalan. Suara itu terdengar sangat nyata, terkadang seperti berada tepat di depan jendela kamarnya. Tangisan itu bernada pilu, seolah sedang meminta pertolongan kepada siapapun yang bersedia mendengarnya di tengah keheningan malam. Teror gaib yang terjadi setiap malam mulai mempengaruhi kondisi fisik Aris secara keseluruhan. Penampilannya berubah drastis dalam waktu singkat. Wajahnya yang dulunya tampak segar sebagai pekerja keras, kini berubah menjadi pucat pasi dengan pipi yang cekung. Matanya merah dan selalu tampak lelah karena kurang tidur. Aris sering merasakan pusing yang sangat hebat di kepalanya, seolah ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk sarafnya. Keadaan fisiknya diperburuk dengan rasa pahit yang tidak kunjung hilang di pangkal lidahnya, membuat makanan apapun terasa hambar. Pekerjaannya sebagai buruh pencetak batako pun menjadi sangat berantakan. Ia sering kehilangan konsentrasi saat sedang mengoperasikan mesin atau mengaduk semen. Tenaganya seolah habis tersedot oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rekan-rekan kerjanya mulai memperhatikan perubahan ini, namun Aris selalu menghindar setiap kali ditanya. "Riz, wajahmu kok makin hari makin pucat? Kalau sakit, istirahat dulu. Jangan dipaksa kerja, nanti pingsan di tempat adukan semen," tegur Pak Kus suatu pagi saat melihat Aris hampir terjatuh saat mengangkat sak semen. Aris hanya menggeleng lemah sambil menyeka keringat dingin di dahinya. "Tidak apa-apa, Pak. Cuma kurang tidur saja semalam. Banyak nyamuk di kamar." "Nyamuk apa setan? Kamu itu seperti orang yang habis melihat hantu. Jangan-jangan kamar mesmu itu ada penunggunya." Pak Kus menyelidiki dengan tatapan curiga. Aris terdiam. Ia tidak berani menceritakan kebenaran yang sesungguhnya karena merasa malu. Ia takut orang-orang akan menganggapnya gila, atau lebih buruk lagi, mereka akan tahu bahwa ia sedang bermain-main dengan dunia judi togel yang menyeretnya ke dalam masalah ini. Suatu malam saat ia berhasil jatuh terlelap karena kelelahan yang luar biasa, Aris kembali diperlihatkan sebuah visi yang sangat mengerikan melalui mimpinya. Kali ini, ia tidak berada di taman kabut, melainkan di bawah guyuran hujan lebat yang sangat dingin. Ia melihat sosok Sekar di masa lalu, sedang berlari dengan nafas memburu. Wanita itu tampak sedang hamil besar, memegangi perutnya sambil terus menoleh ke belakang dengan raut wajah penuh ketakutan. Di belakangnya, seorang pria mengenakan penutup kepala berwarna hitam mengejarnya dengan langkah yang mantap. Pria itu membawa sebilah paran yang berkilat setiap kali petir menyambar di kegelapan malam. Dengan penuh kekejaman, pria itu berhasil menyudutkan Sekar tepat di bawah pohon beringin tua. Aris melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pria itu mengayunkan senjatanya, mengakhiri hidup Sekar dan bayi di dalam kandungannya secara brutal. Setelah itu,
Jasadnya diseret dan dikuburkan begitu saja di lobang dangkal di bawah akar beringin tanpa prosesi yang layak. Penglihatan itu membuat Aris terbangun dengan teriakan tertahan. Nafasnya memburu dan seluruh tubuhnya bersimbah keringat dingin seolah ia baru saja ikut kehujanan dalam mimpi tersebut. Ia segera duduk di pinggir tempat tidur, mencoba menenangkan debar jantungnya yang tidak beraturan. Namun, saat ia menunduk dan memeriksa selimut serta lantai kamarnya, matanya terbelalak hebat. Di atas selimutnya terdapat bekas tanah merah yang masih basah. Tanah itu tampak seperti baru saja menempel dari kaki seseorang yang baru saja menggali tanah di luar sana. Bau tanah merah itu sangat menyengat, persis dengan bau yang ia cium dalam mimpinya. Aris membeku di tempatnya. Kejadian ini sudah di luar batas logikanya. Ia menyadari bahwa ada seseorang atau sesuatu yang benar-benar masuk ke kamarnya dalam wujud fisik setelah kejadian di bawah pohon beringin itu. Rasa takut yang luar biasa mulai menyelimuti hati Aris, namun ia masih merasa ragu untuk mencari bantuan. Ia merasa terjebak dalam jaring-jaring yang ia buat sendiri. Aris mulai menyadari bahwa keterlibatannya dengan judi togel mungkin menjadi alasan kuat mengapa makhluk seperti Sekar bisa dengan mudah mendekatinya. Keserakahan dan hati yang penuh dendam kepada Ratih telah membuat frekuensi batinnya seirama dengan energi negatif dari alam lain. Ia menatap keluar jendela ke arah pohon beringin yang melambai-lambai ditiup angin malam. Bayangan pohon itu tampak seperti raksasa hitam yang sedang siap menelannya kapan saja. Aris merasa rumah tangganya yang hancur hanyalah awal dari penderitaan yang lebih besar. Ia ingin berhenti, ia ingin lari dari tempat itu, namun ia merasa kakinya sudah terikat oleh perjanjian gaib yang tidak ia pahami sepenuhnya. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku?" bisik Aris ke arah sudut kamar yang gelap. Keadaan perusahaan Batako milik Pak Broto akhirnya benar-benar menemui titik akhir yang tragis. Kabar mengenai kebangkrutan itu menyebar cepat di antara para buruh yang tersisa. Perusahaan dinyatakan pailit dan seluruh asetnya, mulai dari mesin cetak hingga truk pengangkut, disita oleh pihak bank untuk menutupi hutang-hutang Pak Broto yang menumpuk akibat kebiasaan berjudi. Aris terpaksa harus mengepak barang-barangnya yang tidak seberapa dan mencari pekerjaan baru di tengah ketidakpastian. Beruntung bagi Aris, ia diterima bekerja di tempat cetak Batako milik Om Heru. Lokasi tempat kerja baru ini tidak terlalu jauh dari tempat lama, masih di sekitar kawasan Manggang. Om Heru adalah sosok yang sangat berbeda dari Pak Broto. Ia jauh lebih disiplin, tertib dalam administrasi, dan sangat menghargai keringat para pekerjanya. Aris diberikan fasilitas tempat tinggal berupa sebuah rumah kecil di belakang gudang material. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduk Aris meremang saat pertama kali melihat hunian barunya tersebut. Di samping rumah kecil itu, tumbuh sebuah pohon beringin tua yang rimbun, seolah nasib Aris memang ditakdirkan untuk selalu berada di bawah bayang-bayang pohon keramat. Di tempat yang baru ini, gangguan dari sosok Sekar bukannya menghilang, malah semakin menjadi-jadi. Sepertinya perjanjian gaib yang tidak sengaja Aris buat dalam mimpinya dulu terbawa kemanapun ia pergi. Suatu malam yang sangat sunyi, Aris sedang duduk termenung di dalam rumah barunya. Pikirannya melayang jauh pada pengkhianatan Ratih yang masih menyisakan luka menganga di dadanya. Rasa benci itu belum juga padam, justru semakin membara setiap kali ia mengingat bagaimana jerih payahnya selama ini dikhianati begitu saja. Tiba-tiba, suhu di dalam ruangan turun drastis. Hembusan angin dingin beraroma melati busuk menyapa tengkok Aris. Sekar muncul tepat di hadapannya. Kali ini sosok itu tidak menampakkan wajah yang hancur atau mata yang kosong mengerikan. Ia tampil seperti pertama kali Aris melihatnya dalam mimpi. Cantik, tenang, dan mengenakan kebaya lusuh yang anggun. Sekar melangkah mendekat dan duduk di pinggir tempat tidur Aris dengan gerakan yang sangat halus. "Kenapa kamu masih bersedih, Mas? Luka itu tidak akan sembuh hanya dengan tangisan," bisik Sekar dengan nada suara yang bergetar, namun terasa dingin menusuk tulang. Aris mendongak, menatap mata Sekar yang berkilat aneh di balik temaram lampu ruangan.
Aku kehilangan segalanya. Istriku pergi dengan pria lain, hartaku habis, dan aku hanya buruh kasar yang tidak punya masa depan. Sekar tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan rahasia gelap. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Aris hingga Aris bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari napas makhluk itu. Kemudian, Sekar membisikkan serangkaian angka dengan sangat jelas. 4 angka keramat yang terdengar seperti mantra di telinga Aris. Pasanglah angka ini besok, Mas. Ini adalah imbalan karena kamu sudah mengizinkanku ikut bersamamu. Kamu akan mendapatkan uang yang banyak. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau dan membuat wanita itu menyesal karena telah meninggalkanmu. Ucap Sekar sebelum sosoknya perlahan memudar dan menghilang di telan kegelapan sudut kamar. Keserakahan yang dipicu oleh rasa sakit hati membuat Aris mengabaikan akal sehatnya. Ia tidak lagi memikirkan dosa atau konsekuensi dari meminta bantuan pada makhluk halus. Keesokan harinya, Aris mendatangi seorang bandar judi di kawasan Mangkang. Dengan tangan gemetar namun penuh ambisi, ia memasang taruhan dalam jumlah yang cukup besar untuk angka pemberian Sekar tersebut. Sepanjang hari itu, ia tidak bisa fokus bekerja. Pikirannya hanya tertuju pada pengumuman nomor yang akan keluar sore nanti. Kenyataannya benar-benar mencengangkan. Seluruh perkampungan di sekitar lokasi kerja Om Heru mendadak geger. Aris memenangkan hadiah uang dalam jumlah yang sangat fantastis karena angkanya keluar tepat sasaran tanpa meleset sedikit pun. Dalam sekejap, Aris yang tadinya hanya buruh miskin kini memegang tumpukan uang yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Seketika Aris berubah menjadi sosok yang sangat sombong dan besar kepala. Ia tidak lagi peduli pada nasihat rekan-rekannya. Ia mulai menggunakan uang itu untuk membeli berbagai barang mewah, jam tangan mahal, pakaian bermerek, hingga barang elektronik canggih yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Ia berfoya-foya di warung-warung makan besar, mentraktir orang-orang yang dulu meremehkannya, hanya untuk menunjukkan bahwa ia telah bangkit dan menjadi orang kaya. Riz, hati-hati dengan uang sebanyak itu. Kamu tahu sendiri kan, uang judi biasanya tidak awet. Tegur seorang buruh senior yang merasa khawatir melihat perubahan drastis pada Aris. Aris tertawa meremehkan sambil menyesap rokok mahalnya. Halah, itu cuma omongan orang sirik karena tidak bisa menang seperti saya. Lihat saja nanti, saya akan beli motor baru bulan depan. Namun, Aris tidak menyadari bahwa setiap sen uang yang ia dapatkan melalui cara yang salah itu membawa energi negatif yang sangat pekat ke dalam hidupnya. Uang hasil bisikan iblis itu rupanya memiliki sifat yang sangat aneh. Setiap kali Aris membelanjakannya untuk sesuatu, uang itu seolah cepat sekali habis mengalir seperti air di saringan. Barang-barang mewah yang ia beli seringkali mengalami kerusakan tanpa sebab yang jelas. Jam tangan barunya mendadak mati, pakaian mahalnya sobek secara misterius, dan ponsel canggihnya hilang dicuri orang saat ia sedang tertidur lelap. Kebahagiaan semu yang ia rasakan justru membuat Aris semakin haus akan kemenangan-kemenangan berikutnya. Ia merasa ketagihan pada sensasi memenangkan uang dengan cara mudah. Akibatnya, Aris mulai bergantung sepenuhnya pada bisikan Sekar. Setiap malam, ia menunggu kedatangan sosok itu dengan penuh harap, menantikan angka-angka keramat lainnya. Ia tidak lagi memedulikan pekerjaannya di tempat Om Heru. Kualitas pekerjaannya menurun tajam, dan ia sering mangkir dari tanggung jawabnya sebagai buruh cetak batako. Yang paling mengerikan, Aris mulai menjauh dari Tuhan. Ia tidak pernah lagi menyentuh sajadah atau sekedar merapal doa sebelum tidur. Ia merasa bahwa Sekar adalah penyelamatnya, sementara Tuhan dianggap tidak membantunya saat ia sedang menderita karena pengkhianatan Ratih. Aris tidak menyadari bahwa ia sedang menyerahkan jiwanya perlahan-lahan kepada kegelapan demi keuntungan materi yang tidak seberapa. "Terima kasih Sekar, berikan aku angka lagi untuk besok. Aku ingin lebih banyak uang," pinta Aris saat Sekar muncul kembali di malam berikutnya. Sekar hanya tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat menyeramkan jika Aris masih memiliki akar sehat yang jernih. "Tentu Mas, semuanya akan kuberikan, tapi ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini."
Aris yang sudah dibutakan oleh harta hanya mengangguk setuju tanpa bertanya apa harga yang harus ia bayar nantinya. Ia terus terjerembab dalam siklus berjudian dan keterikatan gaib yang semakin kuat. Puncak konflik dalam hidup Aris meledak pada sebuah sore yang sangat mendung di bulan Desember. Langit Semarang tertutup awan hitam yang menggantung rendah, seolah-olah beban di angkasa sudah tidak sanggup lagi ditahan. Sore itu, Aris sedang membantu Pak Kus mengantarkan pesanan pasir menggunakan truk material ke salah satu pelanggan di daerah pinggiran yang agak terpencil. Di tengah perjalanan yang melewati jalanan aspal sempit di antara rimbunnya pepohonan, tiba-tiba ban truk yang mereka tumpangi mengalami masalah. Suara letusan kecil dibarengi dengan guncangan membuat Pak Kus terpaksa menghentikan kendaraan secara mendadak. Setelah memeriksa kondisi ban, Pak Kus tampak menghela napas panjang karena peralatan cadangannya tertinggal di gudang. "Riz, coba kamu jalan kaki ke depan sedikit. Di sana ada rumah warna hijau. Biasanya mereka punya kunci pas besar. Jaraknya tidak jauh, paling hanya 100 meter dari sini," kata Pak Kus sambil menyeka keringat di dahinya. Aris yang merasa sudah sangat mengenal medan jalan tersebut mengangguk tanpa ragu. "Baik Pak, tunggu sebentar, saya pinjam dulu alatnya." Aris pun segera melangkah dengan penuh percaya diri. Namun baru saja ia berjalan beberapa puluh meter, suasana di sekitarnya mendadak berubah secara tidak wajar. Hembusan angin dingin yang menusuk tulang tiba-tiba berhembus membawa kabut tebal yang muncul entah dari mana. Dalam hitungan detik, pandangan Aris tertutup oleh gumpalan putih yang sangat pekat. Ia terus berjalan, mencoba mencari rumah hijau yang dimaksud Pak Kus, namun bangunan itu tidak kunjung ia temukan. Langkah kaki Aris mulai terasa berat. Ia menoleh ke belakang, namun truk milik Pak Kus sudah hilang di telan kabut. Jalan aspal yang tadi ia injak kini berubah menjadi tanah merah yang basah dan becek. Saat kabut mulai sedikit menipis, Aris menyadari bahwa ia tidak lagi berada di Jalan Raya Semarang. Ia justru berdiri di tengah-tengah sebuah perkampungan yang sangat asing dan terlihat sangat kuno. Pemandangan di depannya benar-benar mencengangkan. Semua rumah di kampung itu terbuat dari anyaman bambu dengan model arsitektur zaman dulu. Atapnya bukan menggunakan genting, melainkan jalinan rumbia yang sudah menghitam. Tidak ada lampu listrik di sana. Penerangan di setiap sudut jalan dan teras rumah hanya menggunakan lampu sentir atau obor minyak tanah yang mengeluarkan api redup. Asap hitam dari pembakaran minyak itu berbau sangat menyengat, seperti aroma daging yang terbakar bercampur dengan kemenyan. Aris melihat banyak orang duduk mematung di teras rumah masing-masing. Namun, ada yang salah dengan mereka. Wajah mereka semua pucat pasi, seperti mayat yang baru saja dimandikan. Mata mereka terbuka lebar, namun tatapannya kosong tanpa sedikit pun ekspresi kehidupan. Tidak ada suara percakapan, tidak ada suara hewan peliharaan, bahkan desir angin pun terasa mati di tempat itu. Dengan keberanian yang dipaksakan, Aris mendekati salah satu pria tua yang duduk di sebuah amben bambu. "Maaf Mah, saya mau tanya, ini daerah mana ya? Dan ke arah mana jalan keluar menuju jalan raya?" tanya Aris dengan suara yang sedikit bergetar. Pria itu tidak menyahut. Ia hanya diam membisu dengan wajah kaku. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, pria itu perlahan mengangkat lengannya yang kurus kering. Ia menunjuk ke arah kegelapan pekat di ujung jalan tanpa mengeluarkan satu kata pun. Aris merasa bulu kuduknya berdiri tegak. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya kini menyergap seluruh sendi-sendi tubuhnya. "Terima kasih Mah," ucap Aris singkat sambil segera membalikkan badan. Ia mencoba berlari kembali ke arah tempat ia datang tadi, berharap bisa menemukan truk Pak Kus. Namun jalanan itu seolah memanjang secara gaib tanpa ujung yang pasti. Setiap kali ia merasa sudah berlari jauh dan berbalik arah, ia justru selalu kembali ke titik yang sama di tengah kampung yang mencekam tersebut. Aris mulai panik. Ia berteriak memanggil nama Pak Kus, namun suaranya seolah tertelan oleh kesunyian yang tebal. Pada saat itulah, kesadaran pahit menghantam pikirannya. Ia teringat cerita-cerita para sesepuh di desa mengenai orang-orang yang hilang di waktu maghrib.
Ia menyadari bahwa dirinya telah tersesat ke dalam sebuah dimensi lain yang bukan milik manusia. Ini adalah tempat yang sering disebut orang tua sebagai kampung jin, sebuah wilayah tak kasat mata yang berada di luar logika manusia. Di tengah keputusasaan yang memuncak, Aris tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi yang sangat keras dan memekakkan telinga. Suara itu bukan tangisan bayi biasa. Nadanya sangat parau dan penuh dengan penderitaan. Sumber suara itu berasal dari sebuah bangunan besar yang tampak seperti balai desa di ujung jalan kampung tersebut. Seolah ada kekuatan magnet yang menariknya, kaki Aris melangkah menuju bangunan itu tanpa bisa ia cegah. Begitu sampai di depan pintu balai desa yang terbuka lebar, Aris tersentak hebat hingga jantungnya seolah berhenti berdetak. Di dalam ruangan luas yang remang-remang itu, ia melihat sosok Sekar. Namun, wujud Sekar kini tidak lagi cantik seperti yang biasa muncul di mimpinya. Tubuh makhluk itu tampak membesar berkali-kali lipat dari ukuran manusia normal. Kulitnya yang pucat kini terlihat pecah-pecah dan berair. Yang paling mengerikan adalah matanya. Kedua mata itu menyala merah membara seperti bara api yang siap membakar apa saja. Sekar berdiri sambil menggendong bayi berkepala besar yang juga menangis dengan mulut terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi yang runcing. Sekar menatap Aris dengan kemarahan yang luar biasa. Hawa panas mendadak menyembur dari arah makhluk itu, membuat Aris merasa sesak nafas. Kamu sudah mulai berani mengabaikan aku, Aris. Kamu pikir uang yang aku berikan itu gratis? Suara Sekar terdengar sangat menggelegar, bergetar di seluruh sudut ruangan. Aris jatuh tersungkur di atas tanah yang terasa sangat dingin dan licin. Ia merasa tenaganya habis tersedot. Bayangan kemewahan dari hasil judi, wajah sombongnya saat mentraktir teman-temannya, dan sikapnya yang mulai meremehkan ibadah mendadak melintas cepat di kepalanya seperti film pendek. Ia menyadari bahwa semua harta dan kemenangan yang ia banggakan selama ini adalah jebakan untuk menyeret jiwanya ke tempat terkutuk ini. Maafkan aku, Sekar. Aku tidak tahu. Tolong lepaskan aku, teriak Aris sambil mencoba merangkak menjauh. Namun pintu balai desa itu mendadak tertutup dengan dentuman keras. Sekar melangkah mendekat dengan langkah yang menggetarkan lantai. Wajah makhluk itu kini hanya berjarak beberapa senti dari wajah Aris yang ketakutan. Bau busuk dari nafas Sekar membuat Aris ingin pingsan seketika. Dalam kepungan kegelapan dan teror yang nyata, Aris teringat akan Tuhan yang selama ini ia jauhi. Air mata penyesalan mulai mengalir membasahi pipinya yang kotor oleh tanah merah. Di tempat yang tidak mengenal cahaya itu, Aris mulai bersujud dengan tulus. Ia tidak lagi meminta kekayaan atau kemenangan judi. Ia hanya ingin kembali ke dunia nyata untuk bertobat. Ya Allah, ampunilah hamba. Hamba mengaku salah. Tolong selamatkan hamba dari kegelapan ini. Aris memohon dengan sisa-sisa suaranya di tengah gemuruh tawa Sekar yang mengerikan. Di dalam kegelapan dimensi gaib yang menyesakan itu, Aris merasa benar-benar sedang berada di ambang kematian. Udara di sekitarnya terasa sangat tipis, dingin, dan berbau busuk, membuat setiap tarikan napasnya menjadi siksaan yang nyata. Ia tidak lagi bisa melihat jalan di depannya, hanya ada hitam yang pekat dan suara tawa melengking dari sosok Sekar yang seolah mengepungnya dari segala penjuru. Dalam kepanikan yang luar biasa, Aris terus merapal doa-doa pendek yang masih sanggup ia ingat. Lidahnya keluh, namun hatinya berteriak memanggil nama Sang Pencipta dengan penuh penyesalan. Tiba-tiba, dari kejauhan yang sangat samar, Aris mendengar suara sayup-sayup yang memecah kesunyian mistis tersebut. Itu adalah suara azan.
Alunan panggilan sholat itu terdengar sangat menyejukkan, seolah membawa setitik kehangatan di tengah dimensi yang membeku. Perlahan tapi pasti, suara itu mulai mengikis kabut tebal yang menyelimuti kampung jin tersebut. Kegelapan yang tadinya padat mulai terurai, memperlihatkan jalan setapak yang samar menuju ke arah sumber suara. Aris bangkit dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Ia mencoba berlari, namun setiap langkahnya terasa sangat berat, seolah-olah ada beban seberat ribuan kilogram yang mengikat kedua kakinya, berusaha menariknya kembali ke dalam pelukan kegelapan. Ia terengah-engah, keringat dingin bercucuran membasahi wajahnya yang pucat pasi. Namun, tekadnya untuk selamat kali ini jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia terus maju, mengabaikan rasa sakit pada otot-ototnya yang seakan mau rontok. Setelah perjuangan yang terasa seperti berjam-jam, Aris akhirnya sampai di depan sebuah musola kecil. Bangunan itu tampak sangat bersahaja, terbuat dari kayu jati tua, namun memancarkan aura cahaya putih yang sangat bersih dan menenangkan. Di depan teras musola itu, berdiri seorang pria tua yang mengenakan jubah putih bersih dan sorban yang tertata rapi. Wajahnya memancarkan ketenangan yang sangat dalam, kontras dengan teror yang baru saja dialami Aris. Saat Aris berhasil mencapai halaman musola itu, kabut hitam yang sejak tadi mengejarnya dari belakang seketika lenyap seperti tertiup angin kencang. Suasana mendadak tenang, hanya ada suara jangkrik dan embusan angin malam yang alami. Pria tua itu menatap Aris dengan pandangan yang sangat teduh, seolah ia memang sudah menunggu kedatangan pria malang tersebut sejak lama. Pria tua itu melangkah mendekat, lalu memegang bahu Aris yang masih bergetar hebat. "Tenangkan dirimu, nak. Kamu sudah aman di sini," ucapnya dengan suara yang sangat lembut. Aris terjatuh terduduk. Ia tidak sanggup lagi menahan tangisnya. Pria tua itu, yang kemudian dikenal sebagai Mbah Mansur, membimbing Aris untuk masuk ke dalam area musola yang tenang dan wangi aroma kayu cendana. Di dalam ruangan itu, Aris merasa seolah-olah semua beban dunia yang menindihnya selama ini terangkat sedikit demi sedikit. "Minumlah dulu, nak," kata Mbah Mansur sambil menyodorkan segelas air putih hangat. Setelah napasnya mulai teratur, Aris menceritakan segalanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ia menumpahkan seluruh isi hatinya di hadapan Mbah Mansur. Ia bercerita tentang pengkhianatan Ratih di kampung halaman, rasa sakit hatinya yang berubah menjadi dendam, obsesinya pada judi togel demi kekayaan instan, hingga gangguan gaib dari sosok Sekar yang selama ini menghantui hidupnya. Aris mengaku bahwa ia sempat merasa bangga ketika memenangkan uang banyak dari bisikan makhluk halus tersebut. Mbah Mansur mendengarkan setiap kalimat Aris dengan penuh kesabaran. Tidak ada sedikit pun raut wajah menghakimi atau kemarahan di wajah keriputnya. Ia justru mengangguk-angguk kecil, seolah memahami betapa rapuhnya hati manusia saat dihantam cobaan yang bertubi-tubi. "Nah Aris, ketahuilah bahwa ketersesatanmu di kampung tadi dan gangguan dari sosok wanita itu adalah akibat dari hatimu yang kosong. Hati yang penuh dengan kebencian, dendam, dan keserakahan adalah tempat tinggal yang paling nyaman bagi bangsa jin. Sosok seperti Sekar akan selalu mencari manusia yang imannya sedang goyah untuk dijadikan teman atau disesatkan lebih jauh." "Jadi, selama ini saya hanya dimanfaatkan, Bah?" tanya Aris dengan suara serak. "Benar, jin tidak pernah memberikan sesuatu secara gratis. Uang yang kamu dapatkan itu bukan keberuntungan, melainkan umpan agar kamu semakin jauh dari Tuhan dan semakin terikat dengan mereka. Semakin kamu bergantung pada bisikan itu, semakin besar pula hak mereka atas jiwamu," jelas Mbah Mansur dengan nada berwibawa namun tetap menenangkan. Aris tertunduk malu. Ia menyadari betapa bodohnya dirinya selama ini. Ia telah menukar kedamaian jiwanya dengan tumpukan uang yang sebenarnya tidak pernah membuatnya merasa cukup atau bahagia. Keserakahan telah membutakan mata batinnya hingga ia menganggap iblis sebagai penolong. "Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang, Mbah? Saya takut mereka akan menarik saya kembali ke tempat tadi," rintih Aris dengan penuh ketakutan. Mbah Mansur tersenyum tipis. Pintu tobat tidak pernah tertutup bagi siapapun yang mau kembali dengan sungguh-sungguh.
Sekarang bersihkanlah dirimu. Ambillah air wudhu, kita sholat Isya berjamaah. Mintalah ampunan langsung kepada pemilik nyawamu. Aris menuruti perintah tersebut. Saat air wudhu menyentuh kulitnya, ia merasa ada kesegaran yang luar biasa meresap ke dalam tubuhnya. Rasa pahit di lidah dan pusing di kepala yang selama berbulan-bulan menyiksanya perlahan-lahan menghilang. Ia kemudian berdiri di belakang Mbah Mansur untuk menunaikan sholat Isya. Saat ia bersujud dalam sholat tersebut, Aris menangis sejadi-jadinya. Ia memohon ampun atas segala kekhilafannya, atas judi yang ia mainkan, dan atas dendam yang ia pelihara. Pada saat itulah, Aris merasakan ada sesuatu yang sangat berat keluar dari punggungnya. Sensasinya seolah-olah ada beban beton yang selama ini ia panggul, luruh seketika di atas sajadah musola tersebut. Tubuhnya terasa ringan, pikirannya menjadi jernih, dan rasa takut yang tadinya menghimpit kini berganti dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selesai sholat, Aris masih duduk bersimpuh di atas sajadah. Ia merasa seperti baru saja dilahirkan kembali. Dunia luar yang tadinya tampak begitu mengerikan dan penuh ancaman, kini terasa lebih bersahabat di matanya. Ia menyadari bahwa cahaya yang sesungguhnya bukan berasal dari kemenangan judi atau harta melimpah, melainkan dari kedamaian hati yang berserah diri. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Mbah Mansur sambil merapikan tasbihnya. "Terima kasih, Mbah. Saya merasa sangat tenang. Beban di hati saya rasanya sudah hilang sama sekali," jawab Aris dengan tulus. "Jaga hatimu baik-baik, Nak. Jangan biarkan kebencian masuk lagi. Pulanglah ke tempat tinggalmu. Buang semua barang yang berasal dari uang tidak halal itu dan mulailah hidup baru dengan keringatmu sendiri. Tuhan akan mencukupi kebutuhanmu selama kamu berjalan di jalan yang benar," pesan Mbah Mansur sebagai penutup pertemuan mereka malam itu. Setelah malam yang sangat panjang dan menegangkan itu, Aris diantar pulang oleh Mbah Mansur menuju area proyek Batako tempatnya bekerja. Langkah kakinya masih terasa sedikit goyah, namun batinnya jauh lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Saat mereka sampai di gerbang depan, Aris dikejutkan oleh kerumunan orang yang membawa senter dan bambu. Ternyata, Pak Kus dan beberapa warga sekitar sedang melakukan pencarian besar-besaran. "Aris, kamu dari mana saja, Le?" teriak Pak Kus dengan nada panik sekaligus lega saat melihat sosok Aris muncul dari kegelapan. Aris hanya bisa terdiam dengan wajah yang masih tampak pucat pasi. Ia melirik ke arah jam dinding di pos penjagaan dan jantungnya hampir copot. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Padahal, dalam ingatannya, ia hanya berjalan kaki selama beberapa menit untuk meminjam kunci pas ke rumah warga. "Saya tadi tersesat di jalan depan, Pak. Rasanya baru sebentar saya jalan, tapi ternyata sudah selarut ini," jawab Aris lirih. Pak Kus menatap Aris dengan pandangan tidak percaya. "Satu kampung sudah putar-putar di sekitar pohon beringin itu, Riz. Kami teriak-teriak panggil namamu, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Kamu seperti hilang di telan bumi." Mbah Mansur yang berdiri di samping Aris hanya tersenyum tipis sambil menepuk bahu Pak Kus. "Sudah, yang penting Nak Aris sudah kembali dengan selamat. Biarkan dia istirahat dulu, badannya sangat lemas." Malam itu setelah kerumunan warga bubar, Aris masuk ke dalam rumah kecilnya. Ia tidak langsung tidur. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengambil tumpukan kupon judi togel yang tersimpan di bawah kasurnya. Tanpa ragu sedikit pun, ia merobek-robek kertas itu menjadi potongan kecil dan membakarnya di tungku dapur. Ia juga mengambil telepon selulernya, lalu menghapus semua kontak bandar judi serta pesan-pesan berisi angka ramalan yang selama ini ia puja. "Cukup sampai di sini. Aku tidak mau lagi berurusan dengan uang panas," gumam Aris dengan tekad yang sudah bulat. Keesokan harinya, Aris mendatangi pohon beringin tua yang berada di dekat mesnya. Kali ini, ia tidak datang dengan rasa takut atau keinginan untuk meminta nomor. Ia membawa air dalam kendi dan beberapa bunga untuk melakukan ziarah secara layak, mendoakan arwah wanita bernama Sekar agar mendapatkan ketenangan di alamnya.
Ia ingin memutus ikatan gaib yang sempat terjalin karena keserakahannya. Aris menyadari bahwa Sekar hanyalah bagian dari masa lalu kelam tempat itu yang tidak seharusnya ia ganggu demi kepentingan pribadi. Tenanglah di alammu, jangan lagi mengganggu aku atau siapapun di sini. Semoga Tuhan memberikan jalan untukmu, ucap Aris tulus saat menyiramkan air di akar beringin yang kokoh. Perubahan drastis mulai terlihat dalam keseharian Aris. Ia kembali menjadi buruh batako yang paling rajin di tempat Om Heru. Ia bekerja dengan hati yang jauh lebih tenang dan ikhlas, tanpa lagi mengharapkan kemenangan instan dari judi. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat pada wajah Mbah Mansur dan ketenangan musola kecil di kampung jin tersebut. Hal itu menjadi pengingat baginya untuk tetap berpijak pada jalan yang benar. Riz, saya senang melihat kerjamu sekarang. Kamu kelihatan lebih segar dan tidak banyak melamun lagi, puji Om Heru saat meninjau hasil cetakan batako di gudang. Terima kasih Om, saya cuma ingin fokus kerja saja sekarang. Yang penting berkah buat keluarga di kampung, jawab Aris sambil tersenyum sopan. Rasa bencinya terhadap Ratih yang dulu membakar dadanya pun perlahan-lahan mulai memudar. Aris menyadari bahwa menyimpan dendam hanya akan merusak jiwanya sendiri dan memberikan celah bagi kegelapan untuk kembali masuk ke dalam pikirannya. Ia memilih untuk memaafkan Ratih secara batin, meskipun ia tetap pada keputusannya untuk tidak lagi kembali menjalani hidup bersama wanita itu. Aris merasa bahwa luka pengkhianatan itu telah berubah menjadi pelajaran berharga tentang kemandirian dan harga diri. Setiap malam Jumat, Aris mulai rutin mengikuti pengajian yang diadakan oleh Mbah Mansur. Di sana, ia duduk bersimpuh bersama warga lainnya, mendengarkan tausiah dan melantunkan doa-doa yang menyejukkan. Di musola itu, Aris menemukan permata yang selama ini ia cari. Sebuah kedamaian sejati yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang hasil judi sebanyak apapun. Ia merasa jauh lebih kaya saat ini, meskipun secara materi ia hanya memiliki upah buruh harian. Kehidupan Aris di Semarang kini berjalan dengan sangat normal dan penuh keberkahan. Meskipun gajinya tidak sebesar saat ia menang togel jutaan rupiah, Aris merasa uang yang ia hasilkan dari mencetak batako kini justru jauh lebih awet. Ia tidak lagi kehilangan barang secara misterius dan badannya terasa jauh lebih sehat. Ia bahkan sudah mulai bisa menyisihkan uang secara rutin untuk dikirim ke desa demi biaya pendidikan putranya. Suatu sore, saat Aris sedang duduk di teras rumahnya sambil menikmati teh hangat, ia merenungi semua kejadian yang telah ia lalui. Dari seorang perantau yang penuh ambisi, lalu hancur karena dikhianati, hingga terjerembab dalam dunia hitam dan mistis. Aris menyadari bahwa ujian hidup yang sangat berat itu adalah cara Tuhan untuk menariknya kembali ke jalan yang benar. Jika ia tidak tersesat di kampung jin malam itu, mungkin saat ini ia sudah menjadi pecandu judi yang kehilangan akal sehatnya. Ternyata kekayaan itu ada di sini, bisik Aris sambil menyentuh dadanya sendiri. Waktu terus berjalan dengan sangat cepat hingga tahun 2017 hampir berakhir. Kota Semarang yang dulu terasa sangat kejam dan asing bagi Aris, kini telah menjadi tempat yang memberikan banyak pelajaran hidup berharga. Aris bukan lagi buruh kasar yang linglung dan mudah tergoda oleh angka-angka judi. Berkat dedikasi serta kejujurannya, ia kini telah menjadi orang kepercayaan Om Heru dalam mengelola seluruh operasional usaha batako tersebut. Kepercayaan itu tidak datang begitu saja. Om Heru melihat bagaimana Aris mengelola stok material dengan sangat teliti dan selalu jujur dalam melaporkan setiap rupiah hasil penjualan. Kesejahteraan Aris pun meningkat seiring dengan berkembangnya perusahaan. Ia kini memiliki tabungan yang sehat dan hidup dengan sangat tenang di rumah kecilnya yang sederhana namun bersih. Suatu siang, saat Aris sedang duduk beristirahat di depan kantor sambil menikmati semilir angin pesisir, ia didatangi oleh Pak Kus yang membawa kabar mengejutkan. Kabar itu mengenai nasib Pak Broto, mantan bos Aris yang dulu sangat zolim dan tidak membayar upah para buruh karena asyik berjudi.
"Riz, kamu sudah dengar kabar tentang Pak Broto?" tanya Pak Kus sambil menyandarkan sepeda motornya. Aris menggeleng pelan. "Belum, Pak. Ada apa dengan beliau?" "Kasihan sekali, Riz. Semua asetnya sudah habis disita bank. Katanya sekarang dia hidup menggelandang di sekitar kawasan Kota Lama. Kemarin ada yang lihat dia tidur di emperan toko setelah tertangkap tangan melakukan penipuan dalam bisnis perjudian gelap. Kondisi kesehatannya juga menurun drastis, badannya kurus kering dan bicaranya sudah tidak nyambung lagi," cerita Pak Kus dengan nada prihatin. Aris terdiam mendengar penuturan itu. Tidak ada rasa dendam atau keinginan untuk menertawakan penderitaan mantan bosnya tersebut. Sebaliknya, Aris justru merenung dalam-dalam mengenai hukum sebab akibat yang berlaku di dunia ini. Ia menyadari bahwa setiap perbuatan buruk, sekecil apapun, pasti akan menuai balasannya sendiri pada waktu yang tepat. Doa orang-orang yang terzalimi, seperti para buruh yang tidak dibayar upahnya dulu, ternyata memang tidak memiliki penghalang untuk sampai ke langit. "Semoga beliau diberikan ketabahan dan jalan untuk bertaubat, Pak," ucap Aris singkat. "Kamu memang baik, Riz. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku sudah menyumpahinya," balas Pak Kus sambil geleng-geleng kepala kagum. Di sisi lain, ujian batin Aris juga datang dari kampung halaman. Melalui sambungan telepon dari salah seorang kerabat, Aris mendengar bahwa hubungan Ratih dengan pria selingkuhannya tidak berjalan dengan baik. Pria yang dulu dianggap Ratih sebagai sosok mapan itu ternyata adalah seorang penipu ulung. Pria itu hanya mengincar harta dan uang kiriman yang pernah Aris kumpulkan dengan susah payah selama bekerja di Semarang. Setelah uang itu habis dikuras, pria tersebut menghilang tanpa jejak, meninggalkan Ratih dalam kesulitan ekonomi yang sangat parah. Beberapa kali Ratih mencoba menghubungi Aris melalui telepon seluler. Suaranya di seberang sana terdengar sangat memelas, jauh berbeda dengan suara tajam dan penuh makian yang dulu sering Aris terima. "Mas, tolong maafkan aku. Aku khilaf. Aku ingin kita kembali seperti dulu lagi demi anak kita. Aku janji akan berubah," isak Ratih di telepon suatu malam. Aris menarik napas panjang, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. "Ratih, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak ingin menyimpan benci karena itu hanya akan memberatkan langkahku. Tapi untuk kembali hidup bersama, aku tidak bisa. Luka di masa lalu telah mengajariku untuk lebih bijaksana. Fokuslah mengurus anak kita di desa. Aku akan tetap mengirimkan uang untuk kebutuhannya setiap bulan." Aris menutup telepon itu dengan tangan yang mantap. Ia tidak ingin terjebak dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ketegasan itu lahir dari proses panjang pendewasaan diri yang ia lalui di bawah bayang-bayang teror gaib dan pahitnya pengkhianatan. Ia tahu bahwa memaafkan adalah urusan hati, namun memilih jalan hidup ke depan adalah urusan logika dan harga diri. Aris menatap langit pesisir Semarang yang sore itu tampak sangat cerah dengan semburat warna jingga yang indah. Catatan perantauannya yang dimulai dengan air mata, darah, hingga gangguan makhluk halus kini telah bertransformasi menjadi sebuah kebijaksanaan hidup yang sangat berharga. Ia sadar bahwa hidup di perantauan bukan hanya soal mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya atau membeli barang-barang mewah untuk dipamarkan. Hidup di perantauan adalah tentang bagaimana menjaga hati agar tetap bersih di tengah badai godaan. Ia mengerti sekarang bahwa setiap kesulitan adalah ujian untuk naik kelas, dan setiap bantuan dari kegelapan adalah jebakan yang akan menghancurkan masa depan. Aris merasa sangat bersyukur karena Tuhan masih menyayanginya dengan cara memberikan teguran yang keras namun menyelamatkan jiwanya dari kehancuran abadi. Ia kemudian merapikan pakaian kerjanya yang masih sedikit berdebu semen. Dari kejauhan, suara azan zuhur mulai berkumandang, menggema di sepanjang garis pantai dan kawasan industri. Suara itu terdengar sangat jernih dan kuat, memanggil jiwa-jiwa yang lelah untuk kembali bersujud. Terima kasih,
atas segala pelajaran ini, gumam Aris pelan. Aris melangkah masuk ke dalam musola dengan hati yang ringan. Ia meninggalkan semua bayang-bayang kegelapan, rasa sakit hati, dan ambisi kosong di belakang punggungnya selamanya. Di dalam ruangan suci itu, ia bersujud dengan penuh khusyuk, mensyukuri setiap nafas dan setiap keping uang halal yang ia dapatkan. Aris telah berhasil menaklukkan dirinya sendiri, dan baginya itulah kemenangan sejati yang paling megah dalam sejarah hidupnya sebagai seorang perantau di Semarang.